doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Hari Minggu teman-teman. Ternyata semua teman-teman di rumah penuh sukacita. Tapi kayaknya kita harus sapa sekali lagi ya Kak. Yes Kak, kita sapa sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama Kakak di ibadah hari ini. Ibadah online Praremaja. Apa kabarnya teman-teman? Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ya Kak Koresi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Kak. Harapannya semua teman-teman di rumah penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Apalagi hari ini kita mau ibadah, mau panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita, jadi kita harus lebih sukacita, lebih bersemangat lagi. Sebelum kita memulai ibadah online Praremaja hari ini, Kakak mau menyebutkan, memperkenalkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah hari ini. Dimulai dari song leader, ada Kak Anil, kemudian ada Kak Koresi, dan ada pemusik kita Bang Poltak Huta Barat. Lalu kita masuk ke paragenda. Untuk paragendanya ada Amang Sintua Saat Pakpahan. Halo Amang Pakpahan.
Dan yang berkhotbah hari ini ada Amang Pendeta Enrico Sinaga. Teman-teman, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian praremaja HKBP Rawamangun. Minggu ke-13 setelah Trinitatis tanggal 29 Agustus 2021 dengan tema Aku Mau Menjadi Berkat. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 361 ayat 1-2 Nadenggan si tutup. Ayat kedua Kak Koresi undang kita bangkit berdiri. Nadenggan si tutudo memuji debata Jehovah na tumimbo nasay totong basa Denggan do kaboahon manogot asimin Bodari mangendeon burjum nang sintongi. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Mardongan si pilihon nadenggan si tutu Naing gotok tong pujion dirasa na burju Oh Tuhan debataku ailas dirohaki Dona tong binanmu di pambaenani Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Tetap kita harus bersemangat ya teman-teman.
Kita mau bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu nomor 114 ayat 1 sampai 2 Kitab Perjanjian Baru. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Surat Roma dan Korintus, Galatia, Efesus, Filipi dan Surat Kolose, lalu Tesalonika, 1-2 Timotius, Surat Titus, Filemon, Ibrani dan Surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, ketiga Yohanes, Surat Yudas dan Wahyu. Hukum Taurat Tuhan pada kita di ibadah hari Minggu ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman dan Kak Anil, terkadang kita tuh merasa lemah, letih, lesu, dan bosen banget nih dalam kondisi saat ini. Yang setiap hari harus online ya Kak. Iya, tapi Tuhan itu mau kasih tahu kalau semua yang lemah, letih, lesu, atau walaupun kita bosen, walaupun kita capek, Tuhan itu mau menerima kita. Kita datangnya ke siapa? Ke Tuhan Kak. Hari ini juga Tuhan mengundang kita untuk datang ya Kak. Iya, jadi apapun pergumulan teman-teman, kita tuh punya satu nama yang besar yang mau menerima kita. Oleh sebab itu, Kak Koreasi undang kita mau angkat pujian ini dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1-2, semua yang letih lesu. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Yang letih lesu, berdosa bercela, terima
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita angkat pujian. Kita harus lebih semangat lagi ya teman-teman untuk menyanyikan lagu ini. Iya dong Kak, Ya, harus Kak. lebih semangat. Karena kita tahu Tuhan itu ada bersama kita. Dan sudah menebus kita tentunya. Oke, nah nanti lagu ini kita nyanyikan 2 kali. Kita angkat pujian dari ND Sekolah Minggu nomor 35, Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita lebih semangat. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Epistel di kita di hari Minggu ini diambil dari Kidung Agung 2 mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku,
Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Amin. Teman-teman, kita mau angkat pujian yang satu ini dari ND Sekolah Minggu nomor 135, Mana-mana Tuhan Panggil. Kita nyanyikan lebih semangat dan ayat kedua kita bangkit berdiri. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Ayo kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi, mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau mendengar Warta Sekolah Minggu di tanggal 29 Agustus tahun 2021. Rasakan benih
Warta yang pertama, di Minggu 29 Agustus 2021 jam 12 siang nanti akan diadakan acara Fellowship Praremaja. Wah, kita kembali lagi ya Kak Anil ke Fellowship. Seru banget ya Kak Fellowship. Ya, pasti akan ada kejutan-kejutan yang kita sajikan untuk sama-sama kita ikuti di kelas 7, 8, dan 9. Terutama kelas 7 baru pertama kali nih Kak. Ada banyak hadiahnya ya Kak? Iya dong, ada banyak hadiahnya. Nah, tema fellowship kita bulan ini yaitu mengisi kemerdekaan yang diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10, Efesus 14 sampai 16 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Seluruh teman-teman kelas 7 sampai 9 diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau nggak ikut nyesel ya Kak. Benar banget Kak. Iya. Karena ini seru banget. Pembicaranya juga seru ya Kak. Iya Acaranya dong. seru. Banyak kejutan-kejutan Kak. Oke, selanjutnya pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu dan praremaja mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun pada tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus 2021. Kita mau menyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun buat teman-teman dan kakak kita. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oke, selamat ulang tahun buat kakak dan teman-teman kita. Warta selanjutnya, teman-teman kita himbau dan ingatkan kembali jangan pernah lupa untuk melakukan presensi online pada link yang ada di layar teman-teman. Nah, jadi semua kita harus presensi online ya Kak. Dan pastinya harus di hari yang sama ya Kak? Harus di hari yang sama karena tidak bisa kita submit presensi online itu di hari yang berbeda. Nah, selanjutnya bahan ajar untuk Minggu 5 September 2021 akan diambil dari Nats Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Temanya Aku peduli kepada sesama. Teman-teman dapat membacanya terlebih dahulu ya. Oke, itu dia teman-teman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita mau menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Nyanyian Kidung Bersama nomor 116 ayat 1 sampai 2, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat kedua kita nyanyikan sama-sama. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat kan menghilang cepat dari yang berpegang pada
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, diambil dari 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Amang akan membacakannya untuk kita. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk teman-teman sekalian. Pada hari ini kita diberitakan firman Tuhan tentang perjalanan kehidupan dari seorang panglima perang, yaitu si Naaman. Teman-teman sekalian, tema kita untuk minggu ini, aku mau menjadi berkat. Firman Tuhan ini bisa kita lihat dari tadi, dari firman yang Amang telah bacakan, yang dimana seorang panglima perang yang mengalami penyakit, yaitu sakit kusta. Teman-teman sekalian pasti mengetahui sakit kusta adalah sakit semacam luka-luka yang menimbulkan aroma yang tidak bau, aroma yang bau, aroma yang tidak sedap. Kalau di dalam ilmu kesehatan, sakit kusta itu adalah penyakit yang bisa kita lihat bahwasanya terjadi pembusukan pada daging ataupun badan yang terkena penyakit kusta. Dan Raja Naaman terserang penyakit itu. Yang dimana kita ketahui dia adalah seorang yang terpandang. Dia adalah seorang yang berada di lingkungan kerajaan Aram. Tentu saja dalam kehidupan atau pola kehidupannya sangat diperhatikan. Tetapi mengapa bisa terjadi penyakit yang tidak baik itu seperti penyakit kusta bisa menyerang Raja Naaman? Di sini kita bisa melihat perjalanan Raja Naaman yang dimana dia adalah seorang panglima perang. Dia telah melewati berbagai jenis peperangan. Dia telah melewati berbagai jenis perjalanan perang.
untuk membela bangsa Aram, dan dia adalah seorang panglima yang dimana komunikasi antara raja dan panglima adalah komunikasi yang dekat. Bisa saja semua peralatan ataupun semua tim yang ada di kerajaan menyembuhkan Raja Naaman. Tim medisnya, para tabibnya bisa dipakai untuk menyembuhkan Raja Naaman. Tetapi setelah lama dalam penyakit yang diderita oleh Raja Naaman, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Inilah yang kita melihat bahwasanya semua perjalanan manusia, semua perjalanan kehidupan kita itu telah ditentukan oleh Allah. Raja Naaman adalah seorang raja yang baik. Raja Naaman adalah seorang panglima raja yang sangat baik. Di samping dia seorang panglima perang, hati nurani dan kebaikannya masih selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dan di dalam perang terakhir, dia telah menyelamatkan seorang gadis yang berasal dari Israel. Di dalam perjalanan itulah, gadis yang telah diselamatkan oleh panglima perang Naaman dibawa ke rumahnya dan menjadi seorang pelayan dari istrinya. Dan melalui berita yang disampaikan oleh pelayan ini, oleh gadis Israel ini, Naaman dapat mengetahui informasi. Naaman dapat mengetahui bahwasanya di Israel atau di Yehuda ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Disinilah kita melihat bahwasanya kebaikan dari Naaman, berkat yang disampaikan oleh Naaman melalui keselamatan kepada gadis itu, akan diberikan Tuhan sebuah jalan untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka dari itu, di dalam kehidupan Naaman, dia telah melalui kehidupan untuk menjadi berkat, sehingga dia terberkati. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita sering melalui fase-fase atau langkah-langkah di mana kita dituntut untuk menjadi berkat, di mana kita dituntut melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hak dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi sering di dalam perjalanan kehidupan kita masih memakai logika kita masing-masing. Mungkin adik-adik, teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kalau dia baik, aku jauh lebih baik. Kalau dia jahat, aku jauh lebih jahat. Mungkin adik-adik teman-teman pernah mendengar kata-kata itu. Tetapi kata-kata seperti itu bukan berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang ingin kau dapatkan dilakukan oleh orang kepadamu, maka lakukanlah demikian. Inilah yang diterima oleh panglima perang Naaman. Dia tidak menyangka bahwasanya orang yang ditolongnya, gadis kecil yang dibawanya ke rumahnya menjadi seorang pelayan, inilah jalur Tuhan. Inilah perwakilan Tuhan menyampaikan suatu jalan kepada Naaman untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Dan ketika
Mereka telah bersosialisasi, bertanya satu dengan yang lain. Naaman bertemu dengan Raja Aram, menyampaikan bahwasanya saya mau ke Israel, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian raja dengan segala kekuatan kekuasaannya memberikan jalan kepada Naaman, menghubungi, dulu masih pakai surat menyurat ya adik-adik, melalui surat raja ini sampai ke raja sana. Dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada Telegram, belum ada WA. Jadi masih surat menyurat. Seorang perwakilan kerajaan ini mengirim surat ke sana pakai kuda ya. Jadi surat yang dikirim itu sangat lama sampainya. Ketika sudah sampai di sana, raja di sana memikirkan beberapa hari, kemudian dikirim lagi seperti itu ya. Lama prosesnya. Maka dari itu, pada zaman ini kita sangat mudah untuk menyampaikan pesan, untuk mengatakan sesuatu, mengirim sesuatu, menyampaikan informasi, sangat mudah, sangat gampang. Ini adalah berkat Tuhan kepada kita di zaman ini, mempermudah segala sesuatunya. Tetapi ingat, meskipun kita telah dipermudah menyampaikan sesuatu, memberikan informasi, pakailah berkat Tuhan ini melalui aplikasi WA dan segala macam, itu sesuai dengan hal-hal yang baik. Jangan kita menyampaikan hal-hal yang menyakiti hati teman kita. Jangan kita menyebarkan hal-hal yang hoax. Jangan kita memberikan informasi yang membuat teman kita menjadi sedih. Inilah tanggung jawab kita memakai berkat Tuhan melalui kemajuan teknologi. Dan bagaimanakah kita bisa menjadi berkat? Kita memakai segala aspek kehidupan kita menjadi sukacita bagi sesama, menjadi kesenangan bagi teman, terlebih orang tua dan keluarga. Karena di sekeliling kerajaan Aram, Naaman adalah orang yang sangat disenangi melalui kebaikan-kebaikannya. Dia tidak sombong meskipun dia seorang panglima perang. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan seluruh pasukan bangsa Aram. Bangsa yang sangat besar pada saat itu. Dan ada komunikasi yang baik antara Aram dan Israel. Dan ini merupakan perjalanan yang baru yang diciptakan oleh Tuhan untuk mempersiapkan Naaman menjadi berkat bagi semua orang. Dan adik-adik sekalian, apapun perjalanan kehidupanmu, apapun yang engkau mau persiapkan di perjalanan kehidupanmu, ingatlah apa yang engkau berikan, apa yang engkau lakukan, engkau akan menerimanya di kemudian hari. Maka dari itu, ketika kita dituntut untuk menjadi berkat, berkat itu akan menjadi berkat lagi dalam kehidupan kita. Diberkati untuk menjadi berkat, melakukan berkat, dan akan menerima berkat. Inilah suatu perjalanan iman kita yang meyakini bahwa perlindungan, bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh sangat real, sungguh sangat nyata. Dan teman-teman para remaja, di mana umur-umur kita yang muda ini, kita masih bermain bersama ego kita. Dan abang sangat memaklumi
egois kita masih lebih tinggi karena kita masih dalam perjalanan mau ke umur yang dewasa. Tetapi ingatlah teman-teman sekalian, melalui hikmat dari Tuhan, kita akan semakin diperbaharui dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan, dalam iman. Yang terpenting dalam iman kita harus bertumbuh, agar kita semakin mengenal kasih, agar kita semakin mengenal betapa pemeliharaan Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita melakukan apa yang membuat saudara, teman, keluarga, orang tua bisa senang, bisa bersuka cita melalui apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan selalu dan akan selalu bersama-sama dengan kami, memelihara kami. Firman Tuhan telah kami dengarkan, yang dimana kami melihat kesembuhan dari penyakit kusta yang dialami oleh Raja Naaman. Sudah banyak tabib, sudah banyak tim medis kerajaan Aram yang berusaha untuk menyembuhkan Panglima Naaman, tapi dia belum menemukan kesembuhan itu. Tetapi melalui hamba Tuhan, Nabi Elisa, Naaman menerima kesembuhan, yang dimana itu adalah kekuatan Tuhan, yang dimana itu adalah kasih Tuhan. Yakinkanlah kami ya Tuhan melalui iman kami, agar kami tetap setia melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Buatlah kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, terlebih keluarga dan orang tua kami, agar kami dapat berhikmat menjalani kehidupan kami, sehingga berkat-berkat Tuhanlah yang selalu berada dalam perjalanan kami. Berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan dalam membimbing menuntun kami. Berikan kesabaran kepada mereka untuk memaklumi segala kesalahan dan keegoisan kami. Tuhanlah yang selalu memberikan sukacita kepada orang tua kami. Karena di umur kami para remaja ini, kami sering melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang tua kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan akan selalu mengingatkan kami, menuntun kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan buat teman, keluarga atau orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya ya Tuhan, obat, makanan, penanganan para medis adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami menantikan kesembuhan itu ya Tuhan. Melalui kuat kuasa Tuhan, kami menanti dan mengharapkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan buat teman saudara kami yang berada dalam keadaan kesedihan atau dalam masalah, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, sehingga teman atau orang tua atau saudara kami dapat keluar dari kesedihannya, dapat melihat kasih Tuhan, dan bersukacita menjalani iman, berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan terima kasih buat umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberikan hikmat agar semakin mengenal kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, kiranya Tuhanlah yang memberikan yang baik kepada mereka.
Persiapkanlah kami semua ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sekeliling keluarga dan lingkungan kami. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini ayo kita mengumpulkan persembahan kita, tapi sekarang masih kondisi online, jadi teman-teman diajak untuk boleh scan barcode di sebelah sini, ataupun teman-teman boleh transfer ke rekening di bawah ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku ND 792 ayat 1-2, Paso-paso kami, oh Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan kiranya memberikan kekuatan untuk melaksanakan dan melakukan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Hiduplah menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.